2 hari berturut-turut, Ketua KPK Firly Bahuri mangkir dari pemeriksaan, baik pemeriksaan Dewan Pengawas maupun panggilan Polda Metro Jaya. Firly mengklaim tidak hadir pemeriksaan Polda karena diagendakan menghadiri klarifikasi Dewas. Namun Dewas justru bilang di hari yang sama tak ada panggilan klarifikasi untuk Firly. Yang pertama terkait dengan beberapa, kalau dibilang mangkir nggak pernah mangkir sih. Kenapa saya katakan tidak mangkir? Karena ketidakhadiran kita beri surat. Kita beri surat ke Biro Hukum, pendamping KPK, Korsup datang ke Polda Metro. Ini tidak pernah itu mangkir. Dikarenakan pada hari yang sama, waktu yang sama, saksi FB selaku Ketua KPK RI memenuhi undangan klarifikasi kedua dari Dewas KPK RI. Sudah berkomunikasi dengan Polda Metro. Jadi alasan yang dilontarkan Firly Bahuri ketika ditanya wartawan soal ketidakhadirannya saat dipanggil Polda Metro Jaya. Kemarin, Firly dijadwalkan untuk diperiksa di Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Namun Firly tidak hadir. Ia justru muncul dalam konferensi pers penetapan tersangka penjabat Bupati Sorong Yan Pitmoso di gedung KPK. Firly menjelaskan alasan dirinya tak bisa hadir dalam pemeriksaan di Polda Metro karena harus menghadiri pemeriksaan Dewas KPK di tanggal 14 November. Kita sudah komunikasikan, tadi sudah saya sampaikan. Kita sudah komunikasikan bahwa saya akan datang tapi bukan hari ini. Karena sebenarnya hari ini jadwal saya adalah menghadiri undangan Dewas. Tetapi Dewas sudah ngirim surat tadi bahwa hari ini beliau seluruh Dewas tidak ada. Ya kalau Anda mau ikut ke Dewas, saya mau ke sana ini setelah ini. Pastikan ada nggak? Benar-benar. Tapi surat yang sudah kita terima, di Dewas diagendakan berikutnya. Sedangkan untuk pemenuhan kehadiran saya di Polda Metro, itu pun sudah kami komunikasikan oleh karena hukum, nanti Anda ikuti. Dan waktu dekat ini kita akan hadir. Oke, memenuhi pemanggilan daripada Polda Metro Jaya. Namun jawaban berbeda disampaikan oleh Dewas KPK. Dewas justru menyebut pemeriksaan terhadap Firly sudah dijadwalkan pada tanggal 13 November, namun Firly tidak hadir. Pasca ketidakhadiran Firly dalam panggilan terakhir, belum menjadwalkan ulang pemeriksaan Firly. Pemeriksaan hari ini tapi Firly... Loh kan kami kan mengundang, yang harus memberikan konfirmasi kan dari sana kan? Oke. Bener nggak? Berarti kemungkinan besar akan ada penjatuhan ulang pasca hari Selasa, Bu? Ya nanti kita lihat ya. Nanti kalau tidak hadir kan akan didiskusikan di Dewas ya. Tak hanya mangkir di pemeriksaan Dewas, Firly juga tak hadir dalam panggilan Polda Metro Jaya. Kepastian ini dikonfirmasi di Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak. Menurut Ade, Firly justru tak hadir di Polda Metro Jaya karena menghadiri klarifikasi Dewan Pengawas KPK. Dikarenakan pada hari yang sama, waktu yang sama, saksi FB selaku Ketua KPK RI memenuhi undangan klarifikasi kedua dari Dewas KPK RI. Alasan-alasan Firly untuk tak hadir di 2 pemeriksaan disinggung Ketua Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UGM Zainal Arifin Muhtar. Zainal meminta Firly berkaca saat sebagai Ketua KPK pihaknya memanggil orang untuk diperiksa di kasus yang tengah diusut KPK. Saya kira beginilah, coba dihadapkan kaca saja ke hadapan mukanya Pak Firly itu. Misalnya bagaimana dia memperlakukan beberapa orang yang dijemput paksa. Bahwa ya mbok ya hadirlah gitu. Kan satu. Yang kedua yang saya duga adalah Pak Firly ya, jangan-jangan ya, punya apa gitu. Punya kartu truf atau punya apa yang sedang dia simpan atau sedang dia mau lakukan. Nah, tapi bagi saya ini nggak penting. Bagi saya yang paling penting adalah kita sekarang nagih ya soal kesamaan isi kepala. Ketika dia periksa orang lalu dia bilang datang aja, dia jemput paksa tuh beberapa orang diantaranya dengan alasan mengatakan bahwa Anda nggak kooperatif, nggak mau diperiksa. Ya, kalau diperiksa datanglah. Ini kan proses hukum kan begitu-begitu tuh bahasa dia. Sekarang bahasanya sama harus kita pulangkan ke Firly.
Soal pemeriksaan Polda Metro Jaya selanjutnya, Firly telah meminta agar dirinya tidak diperiksa di Polda, melainkan di Bareskrim Polri. Hal yang sama juga pernah diminta Firly saat menghadiri pemeriksaan sebagai saksi pada 24 Oktober lalu. Ketika itu, Firly sempat diperiksa di Subdit Tipikor di Treskrimsus Polda Metro Jaya, namun ia meminta pemeriksaan dilakukan di Bareskrim Polri. Walau telah menggeledah sejumlah rumah Firly dan memeriksa sejumlah saksi, namun belum ada tersangka dalam kasus ini. Tim Liputan Kompas TV. Informasi lebih lengkap soal penjadwalan pemeriksaan Firly Bahuri kita langsung tanyakan pada jurnalis Kompas TV Karima Anissa, saat ini ada di Bareskrim Mabes Polri. Karima, jadi Firly meminta diperiksa di Bareskrim. Nah, apakah sudah ada kepastian soal jadwal pemeriksaan Firly di Bareskrim? Ya, sudah ada kepastian terkait penjadwalan pemeriksaan Firly Bahuri di Bareskrim Mabes Polri. Tepatnya besok, tanggal 16 November 2023, hari Kamis jam 10 pagi di Gedung Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri. Adapun pemeriksaan Firly yang akan dilakukan esok hari ini statusnya sebagai saksi untuk memberikan keterangannya terkait dugaan kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Nah, untuk pemeriksaan besok yang dijadwalkan akan dilaksanakan di Bareskrim Mabes Polri ini, sebelumnya Firly Bahuri itu sendiri sudah dipanggil oleh penyidik Polda Metro Jaya yang seharusnya yang bersangkutan kemarin hadir untuk diperiksa sebagai saksi di Polda Metro Jaya, tetapi lagi-lagi Firly Bahuri ini mangkir dan tidak menjawab panggilan tersebut dan tidak menghadiri Polda Metro Jaya. Adapun untuk mangkir hari kemarin, alasan Firly adalah karena adanya agenda untuk melakukan klarifikasi bersama dengan Dewas atau Dewan Pengawas KPK. Nah, untuk mangkir itu sendiri tidak hanya terjadi kemarin, tetapi juga tepatnya pada tanggal 7 November 2023, Selasa pada beberapa minggu yang lalu, Firly Bahuri juga sempat mangkir kembali ketika dipanggil oleh penyidik Polda Metro Jaya. Adapun untuk alasan mangkir yang lainnya atau beberapa pekan lalu, alasannya adalah karena Firly sedang melakukan roadshow KPK di Aceh. Nah, untuk besok ini sudah pemanggilan yang ketiga yang dipanggil oleh penyidik Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lanjutan, dan seharusnya untuk besok Firly Bahuri itu sendiri juga diperiksa di Polda Metro Jaya, tepatnya di Dirkrimsus. Tetapi Firly Bahuri kemudian meminta agar tempat untuk pemeriksaan ini diubah atau diganti dari di Polda Metro Jaya ke Bareskrim Mabes Polri. Nah, Firly Bahuri juga sudah menyurati pihak Polda Metro Jaya, dan dari surat permintaan tersebut pun sudah ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum KPK, yang dimana memang agendanya besok dipastikan dan sangat besar kemungkinannya bahwa Firly Bahuri akan melakukan pemeriksaan sebagai saksi di Bareskrim Mabes Polri. Selanjutnya kita akan tunggu kembali apakah besok Firly Bahuri menerima panggilan atau bahkan mendatangi Mabes Polri Bareskrim untuk dimintai keterangannya sebagai saksi terkait dugaan kasus pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo ini. Jika nantinya Firly datang ke Mabes Bareskrim Polri, kita juga akan simak bersama-sama apa saja yang dibutuhkan oleh penyidik, pertanyaan-pertanyaan oleh penyidik kepada Firly, hal-hal yang dibutuhkan terkait dengan kasus ini, dan juga kita juga akan simak bersama-sama apa saja yang sudah disiapkan oleh Firly untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau bahkan bukti-bukti yang dibawa oleh Firly begitu untuk besok. Paskalis. Karima, di samping dengan pemeriksaan Firly yang rencananya akan dilakukan besok, bagaimana progres pemeriksaan dugaan pemerasan ini? Apakah polisi sudah menetapkan tersangka? Sampai saat ini penyidik baik itu dari Polda Metro Jaya maupun dari Mabes Bareskrim Polri belum menetapkan tersangka terkait kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Meskipun kasus ini sudah naik statusnya ke penyidikan, tetapi pihak penyidik masih terus melakukan pemeriksaan saksi. Seperti pada hari ini perlu saya sampaikan bahwa ada pemeriksaan saksi baru, yaitu Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK, yang dimana pada hari ini tadi saya sudah mendapatkan kabar bahwa yang bersangkutan sudah hadir di Mabes Bareskrim Polri untuk memberikan keterangannya. Nah, terkait dengan pemeriksaan saksi yang masih bergulir, apalagi juga besok kita akan menyimak
pernyataan Firly sebagai saksi, maka hal ini sangat wajar jika memang pihak penyidik belum menentukan tersangka terkait dengan kasus ini. Untuk penetapan tersangka itu sendiri, Paskalis dan dua saudara, ada beberapa prosedur yang harus dijalankan oleh pihak penyidik. Salah satunya adalah minimal adanya 2 barang bukti dan juga telah rangkum atau telah selesai pemeriksaan saksi maupun juga pemeriksaan ahli. Nah, sejauh ini terkait dengan pemeriksaan saksi dan juga ahli, pihak penyidik sudah memeriksa puluhan saksi untuk dugaan kasus ini yang jumlahnya sudah lebih dari 70 saksi bahkan, dan ada 5 ahli yang sudah diperiksa. Untuk itu juga pihak penyidik dari Polda Metro Jaya pun meyakini dan menegaskan bahwa secepatnya penyidik akan menentukan dan sekaligus mengumumkan siapa tersangka terkait kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Syahrul Yassin Limpo. Paskalis. Jurnalis Kompas TV Karima Anissa, terima kasih laporan Anda langsung dari Bareskrim Polri.